Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Pagi ini kita masih melanjutkan materi fungsi kuadrat, yaitu tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dan cara atau bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat. Sudah siap nih? Dipersiapkan alat-alatnya, pakai buku streaming nanti untuk menggambar, alat tulis untuk mencatat bagian-bagian penting dari pembelajaran. Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kalian mempelajari materi, kalian diharapkan bisa menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien dari variabel X berpangkat 2. Kemudian menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan, menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai konstanta, serta bisa menyusun persamaan fungsi kuadrat. Bagian yang pertama kita mulai dari sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dilihat dari koefisien X kuadrat dan nilai diskriminan. Pertemuan kemarin, di awal pertemuan kita sudah mengenal fungsi kuadrat itu bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari fungsi kuadrat ini kalau kita melihat dari nilai a-nya, a itu koefisien x kuadrat ya, itu kalau a-nya positif, itu nanti grafiknya terbuka ke atas. Berarti nilai ini nanti, nilai yang paling kecil itu nilai minimum. Kemudian kalau a-nya negatif, gambarnya seperti ini, grafiknya membuka ke bawah. Jadi nilai yang di sini adalah nilai maksimum. Diingat ya, A positif itu membuka ke atas, A negatif membuka ke bawah. Kalau dilihat dari nilai diskriminan, masih ingat diskriminan? Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini berdasarkan nilai diskriminannya. Kalau D-nya positif, itu kemarin waktu persamaan kuadrat kalian ingat nggih? Kalau D positif itu memotong mempunyai 2 akar Y lah. Berarti kalau D-nya positif di sini nanti grafik fungsi kuadrat itu memotong sumbu X di 2 titik. Jadi seperti ini gambarnya. Ini sumbu X, ini memotong di 2 titik. Kalau D-nya 0, diskriminannya 0, itu nanti grafiknya tidak memotong, maksudnya memotong sumbu X di 1 titik saja, atau istilahnya itu grafiknya menyinggung sumbu X. Kemudian kalau diskriminannya negatif atau D-nya kurang dari 0, tidak memotong sumbu X atau seperti ini. Definite positif. Nah, kalau kita gabungkan dengan nilai A-nya, A positif, tadi kan grafiknya membuka ke bawah nggih. A positif, D positif, berarti memotong di 2 titik, menghadap ke atas. A positif, D 0, menghadap ke atas, menyinggung sumbu X atau memotong di 1 titik. A positif, D negatif, menghadap ke atas, tidak memotong sumbu X. Begitu juga kalau A-nya negatif, A-nya negatif, D-nya positif, itu menghadap ke bawah, memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya 0, A-nya negatif, menyinggung sumbu X, dan A-nya negatif, D-nya negatif, itu artinya tidak memotong sumbu X, tapi grafiknya menghadap ke bawah. Itu ya, itu berdasarkan nilai diskriminan. Yang ketiga, berdasarkan nilai konstanta atau nilai C yang di sini. Kalau C-nya positif, itu artinya grafik memotong sumbu Z positif seperti ini. Jadi gambarnya kalau tidak seperti ini, ya seperti ini. Perpotongannya di titik 0, C. Tapi kalau C-nya negatif, nanti grafiknya memotong sumbu Y negatif. Jadi di bawah sumbu X ini ya, di sini atau di sini. Itu ya, kalian hafalkan atau diamati. Oh, A positif, A negatif, itu nanti diingat-ingat sifatnya. Sudah? Nah, sekarang kalau itu kalian sudah kenal, nanti diulang-ulang, dibaca, diamati bagaimana. Sekarang kita lanjutkan menyusun persamaan fungsi kuadrat. Untuk menyusun persamaan fungsi kuadrat itu ada 2 cara. Yang pertama, jika ada 3 macam ya. Yang pertama, jika diketahui koordinat titik puncak. Titik puncaknya misalnya P, Q, grafiknya memotong sumbu Y di 0, C. Maka nanti kita melihat bentuknya itu yang ini. Y sama dengan A kalikan X dikurangi P dikuadratkan ditambah Q. Perhatikan ya.
PQ, itu tadi koordinat titik puncak, ini X min P, tapi ini plus Q. Misalnya, kalian disuruh menentukan persamaan fungsi kuadrat yang koordinat titik puncaknya 1,4 dan melalui titik 0, C. Melalui 1,4, titik puncaknya 1,4 artinya P-nya itu bernilai 1, Q-nya bernilai 4. Kemudian melalui titik 0,3 berarti C-nya itu 3. Atau nanti grafiknya melalui 0,3, X-nya dimasukkan 0, Y-nya itu nilainya 3. Kita mulai memasukkan gini, P-nya 1, Q-nya 4, berarti persamaannya menjadi Y sama dengan A kalikan X dikurangi P, P-nya diganti 1, Q-nya diganti 4. Kemudian grafiknya melalui 0,3, kamu ganti X-nya diganti 0, maka Y-nya nanti diganti 3, berarti kita peroleh 3 sama dengan A kalikan 0 dikurangi 1 kuadrat ditambah 4. 0 kurangi 1 itu negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan itu 1. 1 kalikan A berarti 3 sama dengan A ditambah 4. Maka A-nya itu ketemu 3 dikurangi 4 atau negatif 1. Tinggal dimasukkan ke sini nih tadi. Berarti persamaan fungsi kuadratnya Y sama dengan negatif 1 kalikan X kurangi 1 dikuadratkan ditambah 4. Kalau kita selesaikan, X dikurangi 1 dikuadratkan itu X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Dikalikan negatif 1 dulu, berarti min X kuadrat, ini min 1 kalikan min 2X itu plus 2X, min 1 kalikan 1 itu min 1, baru ditambah 4 ini, sehingga ketemu persamaannya Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Gambarnya seperti ini, kita cek nggih. A-nya negatif, oh berarti gambarnya menghadap ke bawah. Ini C-nya 3, berarti memotong sumbu X, sumbu Z di 0,3. Itu yang pertama, jika diketahui koordinat titik puncak. Yang kedua, jika diketahui grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik. Jika diketahui grafiknya memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Jadi gambarnya seperti ini, misalnya menghadap ke bawah. Jadi boleh menghadap ke bawah, boleh menghadap ke atas, tapi memotong sumbu X di 2 titik ini, X1,0 dan X2,0. Maka nanti rumus persamaan grafiknya itu Y sama dengan A kalikan X dikurangi X1 kalikan X dikurangi X2. Tinggal dimasukkan, misalnya diketahui grafik fungsi memotong sumbu X di 1,0 dan 3,0 serta melalui 0,6. Artinya melalui 1,0 dan 3,0 itu X1-nya 1, X2-nya 3. Kemudian melalui 0,6 nanti bisa dimasukkan kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kita mulai ya. Ini X1-nya 1, X2-nya 3 kita masukkan ke rumus. Y X min X1-nya diganti 1, X2-nya diganti 3. Kemudian grafiknya melalui 0,6, masukkan X-nya 0, Y-nya 6, berarti ini 6 sama dengan A kalikan 0 dikurangi 1, ini ya, X-nya ganti 0, terus ini yang di belakang juga 0 dikurangi 3. Berarti 6 sama dengan A dikalikan 0 kurangi 1 itu negatif 1, 0 kurangi 3 itu negatif 3. Kalau dikalikan itu 3 kalikan A, 3A. 6 sama dengan 3A, berarti A-nya itu 2. Sehingga kita masukkan ke sini lagi. Y sama dengan 2 kalikan X kurangi 1 kalikan X dikurangi 3. Nah, ini perkalian biasa, kamu kalikan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Baru dikalikan 2, ketemu Y sama dengan 2X kuadrat min 8X ditambah 6. Itu ya. Itu kalau yang diketahui titik potong dengan sumbu X. Berikutnya yang ketiga, kalau grafiknya itu melalui 3 titik koordinat. Ini agak ruwet nggih. Kalau diketahui melalui 3 titik koordinat, misalnya melalui 1,5, 0,4, min 1, min 1 gitu, kita pakai fungsi kuadratnya Fx atau Z sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Masukkan satu-satu. Melalui 1,5 berarti F1 itu nilainya 5. 0,4 berarti F0 nilainya 4. F-1 nilainya min 1. Seperti ini.
kita substitusikan. Mulai ya dari F0 tadi 4, kita masukkan A, ini X-nya diganti 0, 0 kuadrat ditambah B kalikan 0 ditambah C-nya 4 ya. Nih berarti A kalikan 0 kuadrat itu 0, B kalikan 0 juga 0, C berarti C-nya ketemu 4, Fx-nya AX kuadrat ditambah BX ditambah 4. Nih, diketahui lagi F-1 sama dengan min 1, berarti A kalikan ini min 1 dikuadratkan, B kalikan min 1 ditambah 4 sama dengan min 1, berarti A dikurangi B ditambah 4 sama dengan negatif 1. Atau A dikurangi B itu sama dengan negatif 5, ini persamaan yang pertama. Yang kedua, F1 sama dengan 5, masukkan X-nya diganti 1, A kalikan 1 kuadrat ditambah B kalikan 1 tambah 4 sama dengan 5, atau A ditambah B ditambah 4 sama dengan 5, berarti A ditambah B nilainya 1. Ada dua persamaan, baru kita selesaikan seperti menggunakan sistem persamaan linear dua variabel seperti ini. Jadi persamaannya A dikurangi B sama dengan 5, A ditambah B sama dengan 1, biar hilang. Ini kita tambahkan saja, A ditambah A itu 2A, min B tambah B 0, negatif 5 ditambah 1 negatif 4, berarti 2A sama dengan negatif 4, A-nya ketemu negatif 2. Kemudian kita cari B dengan cara mensubstitusikan A sama dengan negatif 2 tadi ke persamaan. Ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Misalnya kita substitusikan ke persamaan 2. A ditambah B sama dengan 1, A-nya diganti negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah B sama dengan 1, atau A itu nilainya, B-nya nilainya 1 dikurangi A ya. A-nya diganti negatif 2, berarti 1 dikurangi negatif 2 atau ketemu 3. Ini kita peroleh A-nya negatif 2, B-nya 3, C-nya 4. Masukkan ke rumus fungsinya. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti Fx itu min 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Fx boleh diganti Z, jadi persamaan fungsinya Y sama dengan min 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Agak ruwet nih, nanti kamu baca berulang-ulang yang seperti ini. Tuh, kemudian yang berikutnya, kadang-kadang dari grafik fungsi kuadrat itu kita disuruh menentukan titik potong. Cara menentukan titik potong dua grafik fungsi itu bisa dengan cara menggambar, bisa dengan cara menyamakan. Misalnya kita disuruh mencari titik potong grafik fungsi Y sama dengan X min 1 dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X tambah 4. Seperti ini. Atau grafiknya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X tambah 4 dengan grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 2. Yang pertama kita menggunakan gambar. Jadi kita menggambarnya seperti kemarin pakai tabel boleh atau langsung pakai sketsa grafik boleh. Ini digambar. Yang pertama tadi fungsi linear itu gambarnya yang garis hijau ini. Kemudian fungsi yang Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 4. Gambarnya yang berwarna hitam. Kita lihat yang hitam ini berpotongan dengan hijau di dua titik di sini. Titik koordinatnya 1,0 dan 5,4. Kemudian kalau kedua fungsi kuadrat yang hitam dengan yang biru, kita lihat berpotongan di sini. Koordinatnya 2, negatif 2. Berarti titik potong grafik Y sama dengan X kuadrat min 5X tambah 4 dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4 plus 2 itu adalah 2, negatif 2. Itu kalau menggunakan gambar, jadi kelihatan jelas. Asalkan kalian menggambar grafiknya betul ya. Jadi kalau skalanya sama ke atas atau ke kanan itu sama, nanti pasti ketemu gambarnya atau titik potongnya. Yang kedua dengan cara menyamakan. Nih, misalnya fungsi linear tadi Y sama dengan min X tambah 1 dengan Y sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 4. Berarti ini kita sama dengan kan X kuadrat dikurangi 5X tambah 4, ini sama dengan min X ditambah 1. Nih, kita selesaikan. X kuadrat min 5X tambah 4. X-nya di sini pindah ke kiri. Satunya juga pindah ke kiri. Kita peroleh X kuadrat min 6X tambah 5 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X min 1, X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya ketemu 1 atau X-nya ketemu 5. Berarti titik potongnya 1,0 dan 5, X-nya 5 dimasukkan ke sini ketemu Y-nya 4, berarti 1,0 dan 5,4.
Yang kedua, yang titik potong dua fungsi kuadrat ini F1 dan F2 kita sama dengan kan ruas kiri yang F1, ruas kanan yang F2, ketemu persamaannya dijadikan satu ruas X kuadrat min 5X tambah 4 min X kuadrat min 4X tambah 2 diselesaikan ya, yang X kuadrat kan hilang, min 5X ditambah 4X itu min X, 4 dikurang 2 itu 2, jadi min X tambah 2 sama dengan 0 atau X-nya ketemu 2. X-nya 2 dimasukkan ke F1 atau F2. Diperoleh Z-nya itu juga ketemu bilangan negatif 2. Berarti titik koordinatnya 2,-2 ini adalah titik potong kedua grafik fungsi F1 dan F2. Gitu ya. Sampai di sini kita sudah belajar tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, kemudian menentukan fungsi kuadrat dan menentukan titik potong antara grafik fungsi. Sampai di sini dulu, dicoba dibaca, dipahami berkali-kali. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.